Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Miss semuanya. Hari ini kita lanjut pembelajarannya yaitu tentang tematik tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2 subtema 3. Pembelajaran 1 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Baiklah, di sini Miss mempunyai sebuah cerita. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Di sini ada gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain di lingkungan sekolah. Waktu istirahat tiba, Benny bermain dengan teman-temannya di lingkungan sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah ini? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Jadi tugas Ananda Miss yaitu membuat 5 pertanyaan mengenai gambar Benny yang sedang bermain di halaman sekolah dengan teman-temannya. Selanjutnya, apakah Ananda Miss semuanya bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Jadi ingat ya, tugas kita tadi adalah membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanya, perhatikan penjelasan Miss berikut ini. Kata tanya yang pertama adalah apa? Miss ulangi sekali lagi, kata tanya yang pertama itu adalah menggunakan apa. Sebelumnya, apa itu digunakan untuk seperti apa ya, Miss? Di sini Miss jelaskan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Apa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Selanjutnya adalah siapa. Kata tanya yang kedua adalah siapa. Kata tanya siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nominan insan dan nama orang. Intinya adalah kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan nama orang. Selanjutnya, berapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Umpamanya Ananda Miss menanyakan, ini harganya berapa? Jadi itu menanyakan satuan harga. Selanjutnya kita masuk ke kata tanya yang nomor 4, yaitu ada kapan. Kata kapan itu untuk tanda tanya atau kata tanya apa, Miss? Kapan adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu bangun atau kapan kamu berangkat? Nah, itu kan menanyakan waktu. Selanjutnya kita masuk kata tanya yang kelima, yaitu di mana. Di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, Miss contohkan adalah di mana kamu membeli benda ini atau di mana kamu menemukan pensil ini. Selanjutnya kita masuk kata tanya yang keenam, yaitu mengapa. Kata tanya yang adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Contoh itu adalah menanyakan kenapa alasannya menangis. Kita masuk kata tanya yang ketujuh, yaitu bagaimana. Bagaimana itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan. Contohnya, Miss sedang mengerjakan PR atau tugas. Ananda Miss bingung, Miss itu bagaimana cara mengerjakannya, Miss? Atau bagaimana jalan keluarnya, Miss? Itu adalah kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan Ananda Miss buat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Miss ulangi sekali lagi. Kalimat tanya itu pasti diakhiri dengan
tanda tanya, mau bagaimana, mau apa, mau kapan, mau siapa, mau bagaimana, itu pasti diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya silakan Ananda Miss perhatikan lagi gambar Beni yang sedang bermain di halaman sekolah dengan teman-temannya. Miss menggunakan kalimat tanya atau kata tanya yang sudah Miss jelaskan tadi. Yang pertama, apa yang sedang dimainkan Beni? Di sini Miss menggunakan kata tanya apa. Selanjutnya, siapa saja yang bermain lompat tali? Miss menggunakan kata tanya siapa. Dan selanjutnya, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Miss menanyakan jumlah, yaitu dengan kata tanya ada berapa. Selanjutnya, kapan mereka bermain bersama? Miss menggunakan kata tanya kapan, berarti menanyakan waktu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara bermain kelereng? Miss menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana Ananda Miss semuanya? Apakah mengerti dengan penjelasan yang telah Miss jelaskan tadi? Selanjutnya di sini Miss mempunyai sebuah teks cerita, yaitu bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Setelah membaca teks tadi, mari kita jawab kalimat tanya berikut secara bersama-sama. Yang pertama yaitu apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Kalimat tanyanya apa ya? Menggunakan tanya apa? Jawabannya Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Kalimat tanyanya siapa ya? Jawabannya adalah Siti memutar tali dari sebelah kanan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Berarti dia menanyakan kegiatan Dayu. Dia menggunakan kalimat tanya apa? Jawabannya adalah Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Kita lanjut soal yang ke nomor 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Jawabannya bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Selanjutnya di sini ada Beni dan Edo sedang melakukan sebuah percakapan. Edo bertanya, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama teks sebelumnya? Kata Beni. Edo menjawab, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Selanjutnya Beni berkata, oh iya, berapa orang ya yang bermain kelereng? Edo menjawab, ada 3 orang. Kemudian di sini Edo, Beni, dan temannya melakukan sebuah percakapan lagi, masih tentang pembagian. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagi lagi setiap orang 1 hingga habis. Dia menjelaskan ya caranya, katanya anak itu diberi 1 kemudian dibagi lagi sampai habis. Di sini kita masuk kepada cara
pembagian. Baiklah, di sini pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang lagi dengan 3 hasilnya adalah 0. Sama artinya dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah atau sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang lagi dengan 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jadi Ananda Miss semuanya pembagian itu sama dengan pengurangan, yaitu bisa diselesaikan dengan cara mengurangkan. Kalau penjumlahan kemarin atau perkalian kemarin itu caranya bisa diselesaikan dengan penjumlahan. Sekarang kita masuk kepada pembagian. Caranya atau cara menjawab soalnya bisa dengan cara pengurangan. Seperti contoh yang di sini, yaitu pengurangan berulang tadi, 6 dikurang 3 dikurang 3 hasilnya sama dengan 0, itu sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya di sini teman-teman Mei berkata, "Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei." Sama-sama Beni dan Edo. Selanjutnya kita masuk ke hari ini kita akan belajar pembagian. Miss ulangi sekali lagi, pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Seperti yang Miss jelaskan tadi, pembagian itu bisa diselesaikan dengan cara pengurangan hingga hasilnya menjadi 0. Di sini Miss mempunyai sebuah soal. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagi kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah, ingat tadi ada 9 kelereng dibagi 3 anak. Jadi pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Hasilnya adalah atau sama dengan 9 dikurang 3. Hasilnya adalah 6. Hasilnya 6 ya. Kemudian 6 ini atau hasil dari 9 kurang 3 ini hasilnya kan 6. Kita kurang lagi hasilnya 6 ini, kita kurang lagi dengan 3. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Ingat tadi pengurangannya sampai hasilnya 0 ya. Hasil dari 6 kurang 3 kan 3. 3 ini kita kurang lagi dengan 3, dengan banyak kelereng tadi. Berarti 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Jadi di sini sudah 0 ya hasilnya. Jadi berapa pengurangan di sini? Ada 3 kali pengurangan. Itu cara pembagiannya. 9 dibagi 3, penyelesaiannya sama dengan 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan ya. Hasilnya adalah 0. Miss ulangi sekali lagi. 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3. Cara penyelesaian pembagian ini sama dengan pengurangan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Bentuk pembagiannya tadi ada 10 dibagi kepada 2 orang anak. 10 jeruk dibagi 2 orang anak. Berarti 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurang
2. Kita cari pengurangannya terlebih dahulu ya. 10 dikurang 2 hasilnya 8. Kemudian hasilnya itu 8 kita kurang lagi dengan 2. 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 kita kurang lagi dengan 2. Karena pembagiannya 2 tadi, 6 kita kurang dengan 2 hasilnya 4. 4 kita kurang lagi dengan 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kita kurang lagi dengan 2 hasilnya 0. Ingat tadi pengurangannya sampai angka 0 ya. Selanjutnya kita masuk ke cara pembagiannya. Kalau cara pembagian bagaimana, Miss? Coba Ananda Miss perhatikan ya. 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, hasilnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali ya. Ingat, pengurangan angka 2-nya terhitung 5 kali, maka 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ada 18 bola bekel yang akan dibagi kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Masuk kepada bentuk pembagiannya. Berarti tadi ada 18 bola ya, dibagi dengan 6 orang. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 18 itu dibagi dengan 6. Cara penyelesaiannya sama dengan 18 dikurang 6. Kita cari pengurangannya terlebih dahulu ya. 18 kurang 6 sama dengan 12. 12 kita kurang lagi dengan pembagiannya tadi ada 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Selanjutnya 6 ini kita kurang lagi dengan 6 karena pembagiannya 6, jadi pengurangannya menggunakan angka 6. 6 dikurang 6 hasilnya sudah 0. Jadi pengurangan kita sudah 0 ya. Kita masuk ke pembagiannya. 18. Di sini ada 3 pembagian menggunakan angka 6. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurang 6, dikurang 6, dikurang 6 sama dengan 0. Ada berapa pembagian di sini? Ada 3. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Kita perhatikan berapa jumlah pengurangan di setiap soal, berarti itu adalah jumlah atau hasil pembagiannya. Sekarang kita masuk lagi ke contoh soal berikutnya. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Ingat ya, ada 21 siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, berarti 3 kelompok tadi ya. Jadi bentuk pembagiannya 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 itu sama dengan, cara penyelesaiannya itu sama dengan, kita cari cara pengurangannya terlebih dahulu. 21 dikurang 3 hasilnya adalah 18. Selanjutnya 18 dikurang 3 hasilnya 15. Ingat tadi pengurangannya harus sampai 0 ya. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikurang lagi dengan 3 hasilnya 9. Kemudian 9 kita kurang lagi dengan 3 hasilnya 6. Dan 6 kita kurang lagi dengan 3. Karena dibagi menjadi 3 kelompok ada tadi kan hasilnya 3. Yang terakhir 3 kita kurang dengan 3 hasilnya adalah 0. Coba kita hitung. Ada berapa kali dikurang dengan
angka 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Coba kita perhatikan. 21 dibagi 3 itu sama dengan 21 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Kita hitung 3-nya ada berapa kali? Ada 7. Karena terdapat pengurangan sebanyak 7 kali, maka 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok. Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2 sama dengan. Caranya bagaimana? Ayo, siapa Ananda Miss di sini yang tahu? Caranya adalah 4 dikurang 2 dikurang lagi dengan 2. Hasilnya adalah 0. Jadi 4 dibagi 2 itu hasil pengurangannya tadi ada 2 kali pengurangan menggunakan angka 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 karena terdapat 2 kali pengurangan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. 8 dibagi 4 sama dengan 8. Coba kita kurang 4, kita kurang lagi dengan 4. 8 dikurang 4 hasilnya 4, dikurang lagi 4 hasilnya adalah 0. Jadi berapa kali pengurangan menggunakan angka 4? Ada 2. Jadi hasilnya 8 bagi 4 itu ada 2. Kita tengok jumlah pengurangannya ya. Selanjutnya yaitu 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 9 dikurang 3 dikurang lagi 3 dikurang lagi 3 hasilnya adalah 0. Ada berapa pengurangan angka 3? Ada berapa kali pengurangan angka 3-nya? Ada 3 kali. Ada angka 3 pertama 2, 3 berarti ada 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Selanjutnya kita masuk ke SBDP. Pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran SBDP. Kita masuk ke gambar imajinatif. Sebelumnya, apa itu gambar imajinatif? Ada yang tahu? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Ayo, di sini Miss sering perhatikan Ananda Miss sering kali kalau belajar itu menghayal. Nah, di sini ada gambar buku yang menggunakan gambar imajinatif. Dia itu menghayal buku ini seperti ini dalam pikirannya. Ini ada gambar buku yang dalam pikirannya itu bukunya terdiri dari warna-warni. Kemudian kita masuk ke alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Kita lihat ya, alatnya yang pertama ada buku gambar. Kita tengok kegunaan alat dan bahannya tersebut. Buku gambar yaitu tempat untuk membuat gambar imajinatif. Pensil. Pensil adalah alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Selanjutnya pensil warna. Pensil warna itu digunakan alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Yang selanjutnya penggaris. Penggaris itu yaitu menggaris pinggir buku, gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Selanjutnya karet penghapus. Kalau karet penghapus gunanya apa, Miss? Karet penghapus digunakan untuk menghapus pola atau gambar Ananda Miss yang salah. Jadi Miss ulangi lagi ya, gambar imajinatif itu adalah gambar yang Ananda Miss buat di buku gambar, yaitu dari hasil pemikiran atau khayalan Ananda Miss sendiri. Sering tuh di kelas Ananda Miss sering menggambar. Miss boleh menggambar? Miss bilang boleh. Pasti Ananda Miss semuanya menggambar. Ada yang menggambar kapal,
ada yang menggambar buku, itu hasil dari pikiran dia sendiri, hasil dari khayalan dia sendiri. Pokoknya apa yang ada di pikirannya itu yang dia gambar. Jadi gambar imajinatif itu adalah gambar yang dia buat atau Ananda Bis buat yang berasal dari pikiran dia sendiri. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss tutup. Semoga Ananda Bis semuanya mengikuti pembelajaran dengan bagus, dan jika ada yang tidak dipahami boleh bertanya. Miss tutup ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.